kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesalahpahaman antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan berakhir dengan damai. Hilang usai rayakan tahun baru, 2 gadis belia di Kabupaten Garut akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat. Liburan sekolah belum usai, ribuan warga padati sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dua orang gadis belia di Kabupaten Garut dikabarkan hilang setelah merayakan malam tahun baru. Hingga Selasa lalu pihak keluarga masih mencari keberadaan sang gadis. Mereka juga sudah melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Nur Halimah dan Kaila, 2 gadis belia asal Malangbong, Kabupaten Garut, dilaporkan hilang sejak perayaan malam tahun baru. Hingga Selasa lalu, keberadaan 2 gadis belia itu belum diketahui. Pihak keluarga sudah melakukan pencarian ke berbagai tempat, termasuk pusat kota atau pasar. Namun, keberadaan korban belum juga diketahui. Mereka juga sudah melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Saat pergi dari rumah, Nur Halimah dan Kaila tidak memberitahu keluarga. Diduga keduanya pergi bersama rombongan anak pang. Ada yang nyamper ke sini, namanya tuh Kaila dari Saung Gunung Cibunar, bilang begitu. Diizinin sama Matuk dikarenakan di kesininya tuh diantar sama kakaknya Kaila sampai ke gang mau ke rumah. Mama ngizinin tuh karena ya diantar, dikirain mama tuh mau dirempet bertiga karena mau nginepnya di rumah Kaila. Pihak keluarga sangat khawatir dengan keberadaan keduanya karena selama ini tidak pernah pergi jauh, apalagi tidak pulang. Mohon sebanyak-banyaknya untuk semua siapapun yang menemukan Halimah sama Kaila, tolong hubungi kami keluarganya. Di sini menanti untuk kedatangan keluarganya. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Arahna ke mana? Enjing pageto langsung lapor ke Polsek Malangbong ya. Ada neng ulah mohon-mohon bari jeung tidak jelas ya. Berdasarkan laporan keluarga, personil Polsek Malangbong juga telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang mungkin pernah dilewati oleh 2 remaja putri yang hilang itu. Mudah-mudahan kita akan secepatnya melakukan pencarian. Kita koordinasi dengan Polres ataupun Polda. Kita akan melakukan pengecekan. Kita koordinasi dengan tim cyber. Nomor tersebut tidak aktif. Ya mudah-mudahan kita mengecek di nomor email HP tersebut. Keluarga berharap Nur Halimah dan Kaila bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sementara itu dalam perkembangannya, 2 orang gadis belia yang hilang dan sudah dilaporkan ke polisi akhirnya ditemukan. Isak tangis mewarnai pertemuan antara sang gadis dan orang tua mereka. Pencarian oleh polisi akhirnya menemukan kedua gadis belia yang dikabarkan hilang dalam kondisi sehat. Isak tangis mewarnai pertemuan kedua gadis tersebut dengan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan kedua gadis itu kepada pihak keluarga sambil berpesan agar dilakukan pembinaan supaya kejadian tersebut tidak berulang. Nur Halimah dan Kaila ditemukan anggota Polsek Malangbong di sebuah rumah salah satu teman korban di Kabupaten Garut. Tapi alhamdulillah bila ini kita temukan, ternyata temennya lagi, yang mana dari bilang sama orang tua tidak sesuai dengan alamat, ternyata disusuri sama anggota kami. Alhamdulillah sudah ketemu di temannya juga. Kita serahkan kembali ke orang tuanya, dan sehat walafiat. Ternyata kedua gadis ini merasa takut untuk pulang ke rumah setelah merayakan tahun baru karena semalaman tidak pulang hingga pagi menjelang. Alhamdulillah, lega, bahagia. Terus ngapain aja selama ini berhari-hari? Tahun baruan atau gimana? Takut pulang katanya. Tadinya telat. kan janjinya nggak nginep. Jadi telat pulang, jadi kalau mau pulang itu takut. dimarahin ya Bu? Ya, Ternyata si anak ini memang nginep di rumah temannya atau dia gimana? di rumah temennya.
Untuk HP tidak aktif itu memang sengaja atau gimana, Bu? Habis baterai. Habis Nggak ada baterai. casan. Nggak bawa Senang pulang. alhamdulillah nginapnya itu nggak sama anak-anak itu. Seperti apa yang sudah diinformasikan? Anak jalanan, nggak sama anak jalanan. Setelah diserahkan kepada keluarganya, kedua gadis tersebut dibawa pulang ke rumah masing-masing. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pria yang berprofesi sebagai mucikari di Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap teman perempuannya. Motif pelaku lantaran kesal karena ditolak berhubungan badan oleh korban. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat beralibi melaporkan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Atep Abdurrahman ditangkap polisi dengan tuduhan menganiaya Neng Neni, teman perempuannya, 31 Desember 2022 lalu di sebuah rumah kosong di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, hingga meninggal dunia. Awalnya tersangka yang belakangan diketahui sebagai seorang muncikari melaporkan ke polisi bahwa korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Namun ketika polisi memeriksa tempat kejadian, tidak ada bekas kecelakaan dan tidak ada warga sekitar yang mengetahui telah terjadi kecelakaan. Kunci pengungkapan kasus ini adalah hasil autopsi rumah sakit yang menunjukkan bekas penganiayaan pada tubuh korban dan luka parah di kepala akibat jatuh. Ketika yang bersangkutan ingin berhubungan badan dengan si korban, namun korban menolak dan dilakukan pemukulan, terpleset dan jatuh dari lantai 2 ke bawah yang mengakibatkan gegar otak sebagaimana visum dan reportum yang didapatkan dari pihak rumah sakit dan meninggal. Rupanya sebelum kejadian tersangka kesal karena korban menolak diajak berhubungan badan, padahal tersangka telah memberi uang muka Rp100.000 kepada korban. Saat itulah tersangka kalap lalu memukul korban hingga terjatuh dari lantai 2 rumah kosong. Nggak pernah ketemu di mana? Di kampung Sari. Kok bisa dua hari ketemu langsung bisa dia mau langsung kamu nawarin? Iya mau Pak. Nawarin hubungan badan dengan orang lain. Iya mau. Dirayu-rayu dulu. Kamu nanyanya gimana? Dirayu-rayu dulu. Dirayu-rayu. Bagian hasilnya, bagian potongannya? Tadi surat. Itu kamu kesal bisa sampai mukul gitu? Iya. Karena kamu yang tahu. Saya Pak. Berapa? 100.000. Oh jadi gara-gara utang 100.000 kamu kesal pukul gitu? Iya. 100.000, kamu pengen berhubungan badan karena 100.000 itu udah dipegang dia, terus dia nggak mau, kamu pukul. Dalam kesehariannya, tersangka adalah muncikari yang menjual sejumlah perempuan termasuk korban kepada lelaki hidung belang dengan tarif berbeda di wilayah Bandung Raya melalui media sosial. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 KUHP karena melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Heri Wirawan, terpidana pemerkosa 13 orang santriwati di sejumlah lembaga pendidikan miliknya. Dengan putusan ini, vonis hukuman mati terhadap Heri Wirawan telah berkekuatan hukum tetap. Penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap pihak terpidana mati Heri Wirawan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hidayat Manau dan Prem Haryadi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan kuasa hukum Heri Wirawan dan menguatkan vonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, kuasa hukum Heri Wirawan mengaku belum menerima petikan putusan tersebut. Pihaknya akan mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung dan menentukan langkah hukum selanjutnya setelah berkonsultasi dengan Heri Wirawan. Sampai saat ini kami belum menerima putusan dari Mahkamah Agung. Namun demikian, hari ini kami akan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengambil putusannya. Mengenai langkah-langkah yang akan kami lakukan tentang putusan Mahkamah Agung, tentunya kami akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan terdakwa Heri Wirawan. Karena di negara ini seorang terdakwa pun dilindungi oleh undang-undang. Terpidana Heri Wirawan diseret ke meja hijau dengan tuduhan melakukan pemerkosaan terhadap 13 orang santriwati di 2 pesantren miliknya tahun 2016 hingga 2021.
Di pengadilan tingkat pertama, jaksa menuntut Heri dengan hukuman mati. Namun, oleh Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan divonis penjara seumur hidup. Heri dinilai bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 junto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman Heri Wirawan diperberat di tingkat banding menjadi hukuman mati. Amar putusan itu diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Heri Suwantoro. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat bahwa hukuman yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati. Atas putusan banding tersebutlah kuasa hukum Heri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini Heri Wirawan masih ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.